Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Catur Wisnu Prabowo. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Kimia FKIP Unila. Kali ini saya akan menampilkan cuplikan dari pembelajaran yang saya lakukan di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu belajar dan pembelajaran. Mata kuliah belajar dan pembelajaran adalah mata kuliah fakultas di tingkat fakultas yang harus diikuti oleh mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah KIP 620104. Dosen pengampu untuk mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Andes Maman Surahman MPD dan saya sendiri. Adapun tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini, setelah mengikuti perkuliahan belajar dan pembelajaran, maka mahasiswa diharap mampu mendeskripsikan, menganalisis teori dari berbagai para ahli pendidikan, mengembangkan berbagai pendekatan, serta strategi dan model pembelajaran yang berpijak pada berbagai pandangan tentang teori belajar, memanfaatkan berbagai sumber belajar dan pembelajaran, dan melakukan analisis kasus-kasus pembelajaran. Referensi utama yang kami gunakan adalah buku dari Sangdel tahun 2012 tentang Learning Theories. Adapun sistem perkuliahan pada mata kuliah ini adalah dilaksanakan secara daring, baik secara sinkronus maupun asinkronus melalui model milik Unila yaitu Vclass dan juga Padlet. Penilaian dilakukan melalui proses diskusi, presentasi, dan penulisan karya tulis. Metode pembelajaran yang dilakukan bervariasi, ya, bisa dengan ceramah, dengan diskusi, presentasi, dan juga proyek. Akan lebih detail saat kita lihat melalui RPS pada mata kuliah ini. Ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan koordinator Bapak Dr. Andes Maman Surahman dan pengembang RPS Galuh Catur Wisnu Prabowo. Untuk mahasiswa semester 2, diturunkan dari bahan kajiannya ini. Dan ini adalah referensinya. Dan pada Vclass ataupun Padlet juga dicantumkan beberapa referensi pendukung untuk masing-masing topik. Pada kesempatan kali ini, Bapak Maman Surahman memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan pembelajaran pertemuan 1 hingga 8. RPS ini kami cantumkan juga di Vclass dan Padlet di awal pembelajaran, sehingga mahasiswa bisa mengetahui apa saja yang akan mereka pelajari dan juga apa saja tuntutan dalam menyelesaikan mata kuliah ini. RPS ini dilengkapi dengan bobot penilaian, kemudian materinya, serta bentuk dan kriteria penilaian. Untuk pertemuan 5, topiknya adalah teori belajar sosial dan juga teori pemrosesan informasi. Penilaian yang dilakukan dalam bentuk non-tes, yaitu proses diskusi dan juga penulisan makalah. Dalam hal ini, kami memfasilitasi mahasiswa untuk lebih mengeksplorasi kemampuan kolaborasi, kooperasi, dan keterampilan berpikir kritis melalui diskusi, sehingga diharapkan terbentuknya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berikut adalah bobot penilaian yang kami lakukan untuk pertemuan ini. Di bagian akhir, kami cantumkan juga rubrik penilaian untuk presentasi serta pedoman penskoran. Adalah tampilan Vclass untuk kelas belajar dan pembelajaran pertemuan 5.
Setelah mengisi daftar hadir, maka mahasiswa bisa melihat apa saja yang akan mereka pelajari pada pertemuan tersebut. Tujuan pembelajaran disampaikan juga di Fiklas dengan aktivitas pembelajaran hari itu. Ini adalah 2 video tentang teori belajar yang menjadi sumber belajar mereka untuk presentasi. Lalu ini adalah forum diskusi. Ini adalah bagian Padlet. Dengan Padlet, selain menjadi backup untuk Fiklas, platform ini juga bisa menampilkan beragam interaktivitas, di mana mahasiswa bisa memberikan masukan, komentar, pertanyaan, baik secara verbal maupun non-verbal. Sebagai referensi, saya cantumkan RPS dan juga buku referensi utama. Untuk topik pertemuan hari ini, yaitu pemrosesan informasi, saya berikan materinya, lalu saya berikan bagian untuk diskusi, refleksi, dan juga kritik dan saran. Adapun referensi tambahan yang bisa mereka peroleh, saya berikan di bagian ini. Berikutnya akan saya tampilkan cuplikan pembelajaran pada pertemuan 5, yaitu pada topik sosial kognitivisme dan juga sistem pemrosesan informasi. Tujuan pembelajaran pada topik ini yaitu memperkenalkan istilah-istilah yang ada pada ilmu kognitif, diantaranya menurut teori social learning dan juga dari teori pemrosesan informasi. Kemudian mampu mempertimbangkan bagaimana cara mengkonseptualisasi atau menerapkannya pada pembelajaran kimia. Baik, berikut adalah cuplikan pembelajaran kami. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan perkuliahan kita. Seperti tampak pada Fiklas, materi kita hari ini adalah teori sosial, teori belajar sosial, dan juga teori pemrosesan informasi. Oke, sebelumnya saya cek dulu daftar hadir di Fiklasnya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Seperti kita ketahui, minggu lalu kita sudah belajar tentang teori behaviorisme, tentang conditional maupun unconditional. Di situ siswa belajar bagaimana sebuah eksperimen treatment seekor anjing yang diberikan treatment dengan lonceng dan juga makanan akan memberikan respon yang bagaimana. Ya, meskipun tanpa ada makanan, dengan bunyi lonceng anjing tetap memberikan respon. Nah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, maka berkembang teori kognitivisme, di mana
ada sesuatu yang terjadi di dalam pikiran manusia yang kita sebut dengan kognisi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Namun sebelum membahas tentang kognisi, ada baiknya kita mempelajari juga teori sosial maupun teori pemrosesan informasi. Sehingga ketika kita sudah masuk ke teori kognitif, kita akan lebih paham lagi dasarnya itu apa yang terjadi, itu kita sudah punya gitu. Ya. Oke. Aktivitas kita hari ini akan dimulai dengan presentasi dari dua kelompok yang akan menyajikan pemahamannya setelah menonton video yang telah saya berikan di Vkelas. Saya persilahkan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih Bapak. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Zaid Iman Bulwani, kemudian Diaul Haq, Rona Wirdatriani, dan juga Debbie Almania Mutiara Basta akan menyampaikan apa yang kami dapat terkait video sosial teori. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan apa yang saya dapat terlebih dahulu. Yang pertama, dalam video tersebut disampaikan bahwa terdapat sebuah ilustrasi berupa anak kecil belajar sepeda. Nah, dari ilustrasi tersebut disampaikan bahwa anak itu belajar bukan menggunakan teori bagaimana cara naik sepeda gitu. Namun dari mana ia belajar? Yang pertama, belajar dengan apa yang ia lihat. Kemudian belajar dari interaksi seseorang dengan lingkungan. Dan juga di sini anak kecil tersebut belajar dengan cara mengamati orang lain atau observation learning. Kemudian jika dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Bandura mengenai social learning, how people learn, itu ditekankan bahwa pentingnya lingkungan sosial untuk belajar dan untuk memperoleh perilaku baru yang kita kenal dengan social learning theory. Namun di sini juga Bandura menyampaikan bahwa jika seseorang itu belajar hanya dari melakukannya secara mandiri, begitu, secara sendiri, maka proses pembelajaran itu akan menjadi proses yang melelahkan jika tidak diimbangi dengan mengobservasi tadi atau mengamati orang lain. Kemudian disampaikan juga terkait konsep Bandura, konsep-konsep yang berkenaan dengan sosial teori. Yang pertama ada observasi. Di sini diberikan contoh seperti boneka penguin. Ketika ada seorang anak melihat orang tuanya atau orang dewasa melakukan interaksi terhadap boneka tersebut dengan cara memukul boneka penguin dan boneka tersebut jatuh, kemudian mantul lagi ke atas, maka anak kecil itu secara tidak langsung menirukan, dan itulah proses belajar. Namun ketika anak kecil tersebut melihat orang yang lebih tua dari dia atau orang tuanya tidak melakukan hal serupa, maka anak kecil tersebut juga tidak akan melakukan hal itu. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, konsep kondisi pikiran dan mental. Di sini lebih fokus kepada internal. Jadi berkaitan dengan motivasi atau pencapaian yang lebih. Diberikan contoh seperti ketika atlet berlari sprint dengan catatan 12,5 detik. Namun ketika dia coba lagi mencatatkan waktu 11,9, maka itu akan menjadi pembelajaran dan akan motivasi untuk terus belajar berlari dengan cepat. Yang terakhir, terkait konsep, yaitu perubahan perilaku. Jadi di sini setelah ia mengamati observasi tadi, kemudian ia mengimitasi atau melakukan mengimitasi itu semacam menirukan gitu ya. Kemudian itu akan menjadikan model, dan ketika sudah menjadi modeling itu akan secara tidak langsung dapat merubah perilaku dari orang tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan terkait materi ini, dipersilakan.
Baiklah, di sini saya akan menambahkan penyampaian dari Aiman. Jadi kita di sini telah menonton tentang Bandura Social Learning Theory. Jadi teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura ini menunjukkan bahwa kita mempelajari perilaku sosial dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain yang disebut dengan observational learning. Jadi Bandura di sini menekankan pentingnya lingkungan sosial untuk belajar dan memperoleh perilaku baru. Contohnya itu ketika seperti yang sudah Aiman ceritakan sebelumnya, yaitu ketika seorang anak belajar untuk naik sepeda, tentunya seorang anak tuh sudah tahu gitu kalau di sepeda itu kan ada tangnya, terus ada pedalnya, lalu ada loncengnya. Jadi seorang anak itu sebenarnya tuh tidak clueless atau like we have the basic knowledge. Maksudnya kita punya basic karena mungkin kita bisa mungkin kita sebelumnya sudah melihat orang lain naik sepeda gitu. Selanjutnya itu ada 3 konsep penting dalam social learning theory oleh Bandura. Yang pertama itu observational learning, itu izin bertanya dan ada persepsi berbeda gitu mengenai topik informasi processing yang telah disampaikan gitu. Bahkan dijelaskan bahwa salah satu opsi untuk memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang itu kan adalah dengan mengulangi informasi yang kita dapatkan itu secara berulang-ulang. Namun disebutkan juga bahwa cara ini tuh tidak efektif gitu untuk belajar. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tuh mengapa gitu cara ini tuh tidak efektif untuk belajar gitu? Karena kan bagi saya secara pribadi gitu kan, ketika saya mengulang-ulang informasi yang saya dapatkan itu, saya lebih mudah gitu untuk mengingat informasi tersebut. Gitu. Terima kasih. Baik, nah kenapa sih pengulangan itu tidak efektif? Itu tuh dikarenakan teknik ini memiliki beberapa kekurangan dan diantaranya teknik pengulangan ini dikatakan tidak efektif jika dikaitkan dengan proses pemberian arti dari informasi yang baik gitu. Jika informasi sudah punya arti yang baik, maka rehearsal itu tidak lagi efektif, tapi tetap penting untuk dilakukan gitu. Jadi analognya begini, jika sebuah pisau itu dibuat dengan bahan yang terbaik, dari logam yang baik, pandai besinya juga itu profesional, melalui teknik yang teliti, melalui prosedur-prosedur yang tepat, maka pisau itu tuh tidak perlu untuk sering-sering diasah agar dia itu tetap tajam gitu. Beda lagi dengan pisau yang hanya asal dibuat jadi gitu, hanya menggunakan bahan-bahan seadanya yang membuat pun masih amatiran gitu ya. Dia itu pasti akan perlu sering-sering diasah gitu agar untuk mempertahankan dia itu tetap tajam gitu. Ini yang akan saya sampaikan hari ini. Baik, tadi kita sudah mempelajari teori pemrosesan informasi dan juga teori sosial. Nah, ada 2 teori lain yang mendasari proses yang terjadi pada kognitif manusia, yaitu dual coding teori dan cognitive load teori. Kita lihat satu persatu. Untuk dual coding teori, dual coding ya, kita secara harfiah bisa lihat si Paivio itu mengusulkan istilah dual coding karena informasi di dalam otak itu disimpan dalam 2 format.
format verbal dan non-verbal. Yang verbal didengar, yang non-verbal dirasakan oleh panca indera yang lain, seperti mata, ya. Oke. Dual coding teori saya sampaikan karena dengan informasi verbal dan non-verbal itu bisa membantu kita dalam belajar. Bagaimana dia bekerja? Kita lihat cara kerjanya. Cara kerjanya adalah mengurangi beban yang ada pada memori kerja atau short term memory. Misalkan seperti ini. Coba Rona urutkan ya. Nih, kamu bisa baca ya di slide ya. Sambil saya bacakan. Tulisannya tertulis di situ sambil saya bacakan. Rona tugasnya adalah mengurutkan dari yang besar ke yang kecil. Oke. Lalu kita bandingkan dengan ya, contiguity yaitu keterhubungan. Tadi sudah dikasih sinyal, kemudian diberikan informasi lain dalam bentuk tabel seperti ini di bawah ini. Kemudian ada lagi warnanya. Ada yang warna hitam dan warna merah. Apa maksudnya ya? Dua ini yang mana ya? Oh, dua ini menunjukkan tingkat energi pertama. Di tingkat energi kedua ada 3, yaitu berasal dari 2 plus 1. Jadi ada keterhubungan antara info-info yang diberikan seperti ini dengan visual yang berbeda. Yang satu teks, yang satu data table. Coherence. Coherence itu harus selaras ya. Ada nih, demi menggapai atensi siswanya, si guru ngide gitu. Dikasih video-video lucu gitu di tengah slide-nya. Atau ada suara slide-nya berpindah transisinya tweng, tiung, apa macem-macem gitu. Maksudnya biar lucu ya dosennya apa gurunya gitu ya. Anak-anaknya jadi atensi lagi gitu. Tapi itu tidak baik. Kalau ingin memberikan hal seperti itu, berikan satu slide khusus untuk ice breaking. Jangan di tengah-tengah materi seperti ini. Ya, itu coherence. Kemudian redundancy juga hampir mirip kan, tadi saya bilang 5 sampai 7 itu agak mirip, berkaitan semua. Redundancy itu pengulangan. Kalau kamu lihat dua representasi ini itu berkaitan kan, tetapi tidak sama. Kamu boleh memberikan representasi yang berbeda tetapi saling support. Bukan sebuah representasi lain dalam bentuk teks yang intinya kamu hanya membacakan saja gitu. Artinya siswa kamu tuh bisa baca, kamu nggak perlu bacakan ulang gitu. Berikan teks yang lebih suportif terhadap info yang kamu berikan sebelumnya. Itu redundancy, tidak boleh ada pengulangan. Kemudian example problem pairs, itu hampir mirip dengan work example ya. Tetapi di sini diberikan langsung secara berpasangan. Mungkin ini lebih tepatnya saya berikan karbon ya harusnya ya, karena di sininya 5. Tapi untuk mengetes level, kalau karbon pasti sudah bisa, kamu bisa tes dengan B, di sampingnya O, oksigen. Di mana sudah ada terjadi perubahan 3 elektron. Nah, dengan memberikan pair seperti ini, maka siswa bisa langsung mencontoh
mengerjakannya di bawahnya ini seperti yang diberikan gitu. Ya, kalau yang example work tadi, work example tadi kamu berikan contoh pengerjaannya, di lain waktu kamu minta siswa untuk mengulang mengerjakan sesuai contoh yang telah diberikan. Tapi kalau ini langsung in pairs gitu. Kemudian yang ke-9 yaitu prinsip imagination, imajinasi nih. Kamu pernah melihat penulisan konfigurasi elektron kurung siku Ne tutup kemudian 3s1. Pernah seperti itu tentunya ya. Itu untuk atom sodium. Ketika kamu masih belajar pertama kali, tidak mungkin kamu langsung menulis dalam kurung Ne seperti itu. Tapi kalau sudah mulai terbiasa, maka kamu sudah mengerti, oh yang maksudnya dalam kurung Ne itu artinya ada konfigurasi elektron yang sama seperti Ne. Jadi kita nggak perlu lagi nulis sepanjang itu untuk efisiensi. Artinya kalau diberikan diagram energi, kamu bisa tahu nih, ada di posisi yang mana? Ada di 3S, ada di sini. Mana nih kursornya nih? Nah, ada di sini posisinya. Ne 3S1. Imajinasinya sudah timbul. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu expertise reversal. Ini artinya kamu dalam tahap tidak selamanya kamu mengajar itu menggunakan satu metode. Kamu harus bisa mengaplikasikan beberapa strategi belajar, metode belajar ya. Khususnya untuk ceramah, tidak semuanya harus diceramahi. Biarkan siswa kamu mengembangkan persepsinya, lalu alangkah lebih baik lagi nanti diberikan media diskusi, sehingga kamu tahu pemahaman siswa kamu sejauh apa. Nanti teman sejawat atau teman seangkatannya dan gurunya bisa memberikan masukan, bisa memberikan feedback kalau ada yang tidak sesuai. Itu expertise ya, kita mengajarnya lebih di level yang lebih tinggi lagi. Ya, itu adalah ya, jadi posisikan diri kamu sebagai baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Kamu sulitnya belajar kimia itu di mana? Kemudian solusi yang bisa kamu berikan itu apa? Sehingga kamu bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian kaitkan dengan dua teori yang sudah saya sampaikan hari ini, yaitu tentang dual code, multimodal, dan juga dengan cognitive load theory. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada? Ya, Aiman? Cukup, Bapak. Cukup. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.